Anak perusahaan Perum Perhutani PT Palawi Resources memperkuat bisnis wisata alam atau wanawisata. Ada 3 bisnis utama yang dikelola Palawi, yaitu pengelola wisata hutan atau wanawisata, penyedia jasa, serta tour and travel atau biro perjalanan. Lokasi wisata hutan yang dikelola oleh PT Palawi Resources yaitu Coban Rondo, Jawa Timur, dan Baturaden di Jawa Tengah. Wanawisata yang berkelanjutan dan lestari nantinya akan berkelas dunia. Hai Sobat Wisata, hari ini saya ada di Palawi Resources, tepatnya di Wanawisata Baturaden yang dikelola oleh Palawi Resources. Sudah bersama saya Ibu Direktur Utama PT Palawi Resources dan Pak Wawan, Direktur Operasional ya Pak ya, betul. Ini Ibu Lucy. Kan Palawi anak perusahaan perhutani yang bergerak di sektor pariwisata, betul ya Bu? Apa rencana besar Ibu dan Bapak dari PT Palawi untuk Palawi sendiri? Ya, ini Pak Wan yang apa nih? Boleh, silakan Pak. Misi kita Pak, membawa Palawi kemana ini? Ya, kita tentunya ingin membawa Palawi menjadi sebuah perusahaan pengelola wisata yang berkelanjutan dan lestari. Oke Pak. Tentunya berkelas, kita inginnya sih selalu berkelas dunia nantinya. Dan memang saat ini memang pembentukan Palawi itu agar kita lebih fokus dalam mengelola sebuah bisnis wisata, karena memang Perum Perhutani ini bisnisnya cukup besar. Banyak ya Pak ya. Kayu, non kayu, getah, sampai wisata dan banyak sekali. Agroforest. Dan memang rencana ke depan Palawi ini akan di dalam regrouping anak perusahaan ini, Palawi akan lebih difokuskan untuk bagaimana mengelola wisata-wisata, potensi wisata yang ada di Perum Perhutani ini. Palawi harus berada paling depan di dalam mengelola wisata. Iya Pak. Lalu kalau akankah menambah destinasi nih Pak dari Palawi, kan sudah ada apa aja Bu? Baturaden, Coban Rondo, lalu apalagi? Kalau itu pasti. Pasti ya Bu ya? Pasti, karena kami sekarang ini juga sedang menyusun kajian untuk nantinya pada saat tadi yang Pak Wawan sudah sampaikan, Perhutani akan melakukan regrouping ya. Jadi kami yang akan dipercaya untuk mengelola wisata-wisatanya perhutani. Nah, saat ini kami sedang menyusun kajian berisi tentang pembentukan klaster-klaster wisata. Iya Bu. Tujuannya adalah yang pertama tentu saja efektivitas dan efisiensi. Pada saat sudah terbentuk klaster, secara organisasi kita tidak perlu harus banyak orang. Betul ya. Kemudian efektif, karena apa? Karena nanti klaster ini akan terhubung dari sisi aksesibilitasnya. Iya Bu. Rencananya seperti itu. Baik. Ya. Itu di 2021 kah atau tadi kebetulan kami forum komunikasi anak perusahaan direncanakan nanti 2021 sudah akan dimulai. Sukses terus ya Bu Pak untuk Palawi. Lalu era ke depan nih Pak, akankah ada era kolaborasi, era partnership begitu Pak Bu? Karena pariwisata tidak bisa hidup sendiri ya Bu Pak. Kita bisa lihat kalau perlu pembangunan ekosistem dan mempertajam skema bisnis. Bagaimana dengan Palawi ke depan mengenai hal itu Bu Pak? Ya, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri, karena sebuah wisata itu tentunya berbicara soal ekosistem dan pemberdayaan. Iya Pak. Kita tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa pemberdayaan. Prinsip kita bagaimana kita bisa membangun wisata dengan baik, masyarakat di sekitar juga berdaya, dan kita juga akan berkolaborasi, bersinergi dengan banyak pihak, yang khususnya seperti kita juga ingin juga bersinergi dengan Genpi, bagaimana membangun sebuah virtual marketing atau viral marketing yang kita saat ini posisinya terus kita kembangkan. Dan kolaborasi ini tentunya kita juga membuka diri bagi mitra yang ingin melakukan investasi di dalam pengembangan wisata yang ada di PT Palawi Resources ini. Baik Pak. Lalu selama ini bagaimana Pak dan Bu, usaha pariwisata di perhutani menyumbang berapa persen kira-kira? Ya. Kalau yang saya tahu saat ini memang PT Perum Perhutani ini masih menyumbang kisaran 5% dari total revenue yang di perhutani. Padahal posisi objek wisata yang dimiliki perhutani ini ratusan titik. Iya Pak. Tapi memang ada yang bisnis murni, ada yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Iya. Artinya dikelola oleh lembaga masyarakat desa hutan. Tapi memang arahnya ke depan, ini harapan dari Perum Perhutani maupun dari pemegang saham ini, sumbangsih dari pariwisata itu harus meningkat lebih, tidak di bawah 5%, tapi
di dalam RJP itu harus berkisar sampai mendekati 15%. Baik Pak. Lalu selanjutnya di saat pandemi nih Pak, Bu, bisnis pariwisata kan memang tertekan. Apa yang dipikirkan untuk rebound 2021 nih Pak, Bu? Ya, yang pasti kami karena sekarang ke arah era new normal ya. Jadi Iya Bu. yang kami tonjolkan, yang kami jual adalah tentang wisata yang aman dan nyaman. Iya. Nah, salah satunya keunggulan kami adalah melaksanakan protokol kesehatan ini dengan disiplin, ya. Baik, Jadi Bu. itulah yang terus sekarang ini dengan teman-teman di Palawi itu terus kita kita kawal agar disiplin terhadap penerapan protokol dimanapun berada. Jadi kami sampai membuat satu buku yang menjadi acuan kita. Baik, Di Bu. dalam buku itu bagaimana memperlakukan customer, bagaimana memperlakukan mitra, bagaimana memperlakukan petugas. Baik Bu. Itu semuanya ada. Baik. Di mana kita semua harus bisa saling mengamankan dengan bersama-sama menjalani disiplin protokol kesehatan ini. Jadi itu yang menjadi unggulan kita saat ini. Baik Bu, untuk 2021 juga ya Bu ya, karena era new normal ya Bu. Selama COVID ini Iya. masih kita harus berdampingan dengan COVID. Iya. Nampaknya ini memang tetap menjadi unggulan ya, Iya, baik. utama dikedepankan gitu ya. Baik Bu. Bagaimana Bu promosinya ke depan di era digital ini Bu? Nah, salah satunya ya bersama kalian. Bersama Genpi.co ya Bu, Pak. Kalian kita ingin melakukan blasting terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Palawi, baik. Palawi termasuk mitra-mitra kita yang ada. Jadi di Palawi ini kita nggak, tadi yang disampaikan, kita tidak mungkin sendiri. Betul. Pasti perlu kolaborasi dengan pihak yang lain. Di sini ada kegiatan off-road. Kegiatan off-road ini juga dilakukan oleh Mitra ya. mitra. Kemudian nanti sebentar lagi nih akan kita resmikan juga ya Pak Wawan wahana war game. War game. Itu juga dengan Mitra. Baik, Bu. betul. Terus rencana nanti pertengahan Desember kita akan soft launching untuk Pancuran 7 ya, dengan para pedagang yang sekarang mau tidak mau mengikuti ketentuan protokol. Tadinya itu kumuh banget itu Mbak, kumuh, Iya. warung-warung tempel-tempel gitu ya, tenda biru istilahnya. Iya, betul, Bu. Sekarang kita bangunkan Iya. dengan mengikuti ketentuan dari protokol adanya sirkulasi udara. Betul, baik Ya. Bu. Lalu rencana bagaimana nih Pak ke depannya untuk Baturaden dan Baturaden sendiri? Wahana wisata Baturadennya nih Bu. Rencana ke depannya. Ya kita akan kembangkan, ya, kita akan kembangkan karena tentu saja kalau kita bicara wisata itu harus terus dinamis ya, Betul. harus terus kita kembangkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat gitu ya. Nah ini yang nanti akan saat ini kita sedang menyelesaikan penyusunan master plan, di mana nanti pengembangan kami ini adalah berbasiskan master plan yang telah kami susun. Dan harapan kami, karena ini kan boleh dibilang untuk wisata Baturaden ini kan terpencar-pencar ya di masing-masing wahananya. Nah, Iya, ini Bu. kita di dalam master plan itu nanti akan menjadi satu Integrit. lokasi-lokasi yang terintegrasi satu dengan yang lain. Iya Bu. Ya. Baik, itu saja pertanyaan dari kami Genpi.co. Mungkin selanjutnya nanti bisa, kalau ada yang baru-baru kita boleh datang lagi ya Pak Bu. Silakan, terima kasih. Ada pesan buat ibu Ya mungkin ada pesan buat wisata, buat orang yang berwisata, ingin berwisata ke Ya. Mungkin untuk ada pesan Pak Bu untuk orang-orang yang ingin berwisata. Ya, kalau dari saya, silahkan Pak Direktur nanti menambahkan. Kalau dari saya, janganlah merasa takut, khawatir untuk berwisata di lokasi kami, karena alam yang terbuka, kemudian protokol kesehatan yang sangat disiplin kami terapkan, insya Allah itu akan menjadi salah satu pengaman dari terjangkitnya COVID-19. Ya. Pak Awan mungkin menambahkan. Saya yang ingin menyampaikan, dalam kondisi pandemi ini, wisata alam adalah salah satu alternatif wisata yang paling safe bagi masyarakat. Karena dengan ruangan yang tadi sampaikan Bu Dirut lebih terbuka, dan kita berada di antara pepohonan yang merupakan produsen penghasil oksigen.
Dan ketika kita berada di sebuah air terjun, itu juga dipercaya sebagai sebuah tempat yang memiliki kandungan oksigen paling tinggi. Iya, Pak. Jadi saya berharap tidak usah khawatir, tapi pastikan sebelum berwisata tubuh kita sehat, siapkan masker, pastikan dan kalau sudah masuk ke objek wisata tetap rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak. Di tempat kami fasilitas untuk cuci tangan dan sabun sudah kita siapkan di setiap sudut wisata kita. Baik. Terima kasih waktunya Pak, Bu. Untuk sahabat wisata, ayo main-main, dolan-dolan ya Bu, Pak. Melaku-melaku Wana Wisata Baturaden, Purwakarta, Banyumas. Ditunggu. Oke.